Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku bakal cerita kepada kalian asal mula Pulau Belitung. Mari kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bali hiduplah seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Seluruh rakyat negeri sangat menyayanginya. Baginda mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan terkenal hingga ke negeri tetangga. Tatkala sang putri berusia dewasa, para pangeran berdatangan melamarnya. Sekalipun demikian, tak seorang pun di antara mereka yang menarik perhatian sang putri. Semua lamaran selalu ditolak dengan berbagai alasan. Baginda sangat sedih dan mengeluh terhadap sikap putrinya yang tampak dingin, sehingga sempat bertanya di dalam hati, "Kenapa putriku mempunyai perilaku seperti itu? Segala nasihatku tidak pernah didengar, padahal usianya sudah cukup dewasa." Pada suatu malam yang sepi, tatkala seiring istana pada tidur, sang raja bermusyawarah dengan bermasyuri tentang putrinya. Baginda berkata, "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa anak kita bersikap seperti itu terhadap laki-laki. Telah berulang kali aku menasihati, namun tak satu pun yang membekas. Aku jadi berpikir, kemungkinan anak kita mempunyai seorang kekasih dari kalangan rakyat jelata. Suamiku, biarkan Dinda sebagai ibunya yang akan bertanya barangkali dia mau berterus terang kepadaku," pinta permasyuri. "Ya, memang itulah yang kuharapkan," sahut Baginda. Pada pagi harinya, tatkala sang putri berada di taman seorang diri, permasyuri menghampiri dan bertanya, "Sedang apa engkau, anakku?" "Oh ibu, Ananda sedang menyulami bunga-bunga ini," jawab sang putri agak terkejut. Kemudian balik bertanya, "Ibu, apakah ada perlu denganku?" "Ya, sedikit," jawabnya. Sang ibu segera duduk di sisi putrinya dengan menampakkan rasa kasih sayang. Kemudian bertanya, "Anakku, berkatalah terus terang, kenapa selama ini engkau selalu menolak setiap ada lamaran yang datang?" Sang putri terdiam dengan menundukkan kepala. Air mukanya menunjukkan kesedihan yang teramat dalam. Beberapa saat kemudian berkata dengan suara lirih, "Sesungguhnya tidak keberatan menerima lamaran, tetapi Ananda merasa malu karena mempunyai penyakit seperti ini." "Penyakit apa yang engkau derita dan kenapa diam saja tidak memberitahu?" tanya ibu suri terkejut. Pertanyaan itu membuat sang putri semakin sedih. Air matanya berlinang membasahi pipi. Sang ibu memeluk putri kesayangannya. Dengan terisak-isak, gadis cantik itu mengaku bahwa dirinya menderita penyakit kelamin. "Anakku," seri ibunya. Ia benar-benar kaget mendengar pengakuan putrinya, karena sepanjang yang diketahui gadis itu tidak pernah berbuat macam-macam. "Anakku, kenapa sejak awal engkau tidak memberitahu ibu dan ayahandamu?" tanya ibu suri. "Ananda sangat malu untuk menyampaikannya," jawab gadis itu di sela-sela tangisnya. Setelah menghibur dan menenangkan putrinya, sang ibu pergi menemui suaminya. Sang raja sangat terkejut mendengar laporan permasyurinya. Baginda jadi terdiam beberapa saat dengan pandangan kosong. Pantas saja dia selalu menolak setiap ada yang melamar, gumamnya. "Suamiku, cepatlah berbuat sesuatu demi anak kita," desak permasyuri. Baginda mengangguk-angguk, kemudian berkata, "Satu-satu jalan, aku harus membuat sayembara." Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tersebarlah pengumuman sayembara ke berbagai pelosok negeri. Sayembara tersebut berisi, barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri, apabila laki-laki akan dijadikan suaminya, apabila perempuan akan diangkat menjadi saudaranya. Orang-orang pintar pada berdatangan ke istana untuk menyembuhkan sang putri, namun ternyata tak seorang pun yang berhasil. Maka putuslah harapan sang raja dan permaisuri.
Baginda duduk di singgasana dengan lesu, sementara sang permaisuri mendampingi dengan berlinang air mata. "Permaisuriku," ucap Baginda memecah keheningan, "aku tidak menemukan cara lain kecuali mengasingkan putri kita ke semenanjung utara. Mudah-mudahan dengan cara itu akan memperoleh kesembuhan secara goib." Setelah mendapat persetujuan permaisuri dan putrinya, sang raja segera memerintahkan para dayang dan pelayan untuk mempersiapkan segala keperluan. Pada hari yang ditentukan, Baginda dan permaisuri serta para kerabat mengantarkan putrinya ke tempat pengasingan. Selanjutnya sang putri tinggal seorang diri di tengah hutan dengan ditemani seekor anjing. Beberapa hari sekali, Baginda mengutus pelayan untuk menjenguk sang putri dengan menyertakan barang kebutuhan dan sekaligus ingin mengetahui perkembangannya. Di dalam hutan yang lebat dan jauh dari keramaian itu, satu-satunya hiburan bagi sang putri adalah bermain-main dengan anjing. Kemanapun majikannya pergi, binatang yang cerdas itu selalu membututi dan menjaga. Pada suatu hari, ketika sang putri sedang membuang air kecil, si anjing menatapnya, kemudian menjilati sisa air kencing yang masih melekat pada kemaluan majikannya. Hal itu dilakukan hampir setiap kali sang putri selesai buang air hingga dalam waktu yang lama. Keajaiban pun terjadi. Penyakit yang menjijikan itu justru berangsur-angsur sembuh dan pulih seperti sedia kala. Dengan kejadian itu, sang putri merasa berhutang budi kepada anjing kesayangannya. Sebagai seorang gadis yang berusia remaja, sang putri mendambakan kemesraan seorang kekasih. Gadis itu jadi teringat akan isi syambara yang diadakan ayahandanya beberapa bulan yang lalu. Atas dasar itulah sang putri menjalin asmara dengan anjingnya. Karena tanpa pengawasan dari orang tua, maka ia berbadan dua. 3 bulan kemudian, tatkala rombongan istana datang menjenguk, mereka sangat terkejut melihat perubahan yang terjadi pada diri gadis itu. Setelah didesak dengan pertanyaan, maka sang putri terpaksa mengaku apa adanya. Mereka segera kembali ke istana untuk melaporkan kejadian itu kepada sang raja dan permaisuri. Baginda sangat murka. Wajahnya mendadak merah padam menahan amarah, hingga berkata, "Anakku benar-benar membuat malu, mencoreng muka dan keluargaku di hadapan rakyat pulau ini." Sang permaisuri hanya bisa menangis sedih mendengar berita yang memalukan itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah yang membelit dirinya. Selanjutnya Baginda mengurung diri di dalam kamar, memohon kepada Dewata agar diberi jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi masalah itu. Beberapa hari kemudian, hujan turun dengan deras disertai angin ribut yang sangat dahsyat, sehingga pohon-pohon bertumbangan. Kilat sambar menyambar membelah angkasa disertai suara menggelegar menegakkan telinga. Tiba-tiba petir menyambar dan menghujam bumi. Dalam sekejap, putuslah bagian semenanjung utara Pulau Bali tempat tinggal sang putri, kemudian hanyut terbawa gelombang ke arah utara. Konon, ada 2 orang lelaki bersampan di laut dengan memancing ikan. Mereka adalah Datu Malim Angin dan Datu Langgar Tuban. Di saat sedang asyik, tiba-tiba sebuah pulau hanyut dan melintas tak jauh dari tempat mereka. "Lihat, ada sebuah pulau berjalan," seru Datu Malim dengan membelakkan matanya. "Ini benar-benar sebuah pemandangan yang aneh. Mari kita kejar untuk mengetahui penyebabnya," ajak sahabatnya penasaran. Datu Malim Angin segera mengayu sampannya untuk mengejar pulau tersebut. Usaha mereka berhasil. Selanjutnya Datu Malim naik ke daratan dengan membawa tampar yang panjang dan kuat. Ia mengikat sebatang pohon besar, kemudian ujung tampar yang satu-satunya diikatkan pada sebuah gunung. Dengan demikian, pulau itu dapat berhenti dan tidak terbawa arus laut. Karena masih terikat sebagian, maka pulau tersebut terus berputar. Datu Malim harus kembali bekerja keras hingga berhasil membuat pulau itu menjadi tenang, sebagaimana pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pulau yang baru itu diberi nama Pulau Belitung. Oke, itu adalah cerita rakyat
ya. Jadi asal mula Pulau Belitung itu berasal dari sang putri, ya, yang terpisah oleh Pulau Bali, ya, karena pada dasarnya Belitung itu kayak Balitung, ya. Menurut aku sih kayak gitu, menurut pribadi aku, oke? Jadi itulah cerita dari asal mula Pulau Belitung. Kalau kalian suka di video ini, kalian boleh klik subscribe and like and comment, share di semua sosial media kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi edukasi kepada kita semua bahwa sejarah ataupun dongeng itu sangat penting, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.